Oke, lanjut contoh soal yang terakhir. Soal yang nomor 3, Ibu bacakan soalnya lah. Dua buah partikel A dan B masing-masing bermuatan listrik positif 20 mikrocoulomb dan positif 45 mikrocoulomb terpisah dengan jarak 15 cm. Jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B sedemikian sehingga medan di C sama dengan 0, maka letak C dari A dalam sentimeter adalah, pertama kita tuliskan dulu diketahuinya. Oke lah, di sini kalau kita ambil posisinya seperti ini, anggap QA adalah positif 20 mikrocoulomb dan QB adalah positif 45 mikrocoulomb. Kemudian jarak di antara keduanya RAB itu 15 cm. Kemudian nih, medan di C atau medan listrik lah, medan listrik di C itu sama dengan 0. Medan listrik lambangnya E di titik C sama dengan 0. Maka yang ditanyakan jarak antara letak C dari A atau kita sebut RAC berapa? Pertanyaannya. Kemudian di sini, karena di sini lebih ke konsep menentukan RAC dan di akhirnya juga mintanya dalam satuan senti, maka kita tidak perlu menstandarkan lah, tidak perlu distandarkan gini nih, tidak perlu distandarkan, jadi biarkan saja. Kemudian untuk tadi kalau konsep medan listrik itu rada sedikit berbeda dengan konsep gaya listrik lah. Kalau konsep gaya listrik itu kita melihat dia tarik menarik atau tolak menolak. Tetapi kalau itu konsep tentang medan listrik itu seperti ada materi yang sudah dijelaskan tadi, materi yang Ibu kirimkan tadi. Untuk muatan listrik positif itu medannya cenderung menjauhi dari sumber. Tapi kalau muatan listrik negatif itu seolah-olah mendekati sumber. Jadi nanti konsepnya seperti itulah. Kita untuk lebih jelasnya langsung ke soal aja. Untuk mengerjakan tentang listrik seperti ini penting untuk menggambar. Jadi digambar dulu lah. Gambar. Jadi di sini ada dua buah partikel A dan B. Kita gambar. Partikel A dan partikel B. Jauhin dikit lah. Di sini partikel A dan partikel B itu sama-sama positif. Positif, jelas enggak sih? Mata Ibu yang berkaur. Sama-sama positif. Terpisah sejauh RAB berapa? 15 cm. 15 cm. Kemudian di sini jika C adalah titik yang terletak di antara, berarti ada di tengah-tengah. Tapi kita tidak tahu berapa C-nya itu kalau dilihat dari A, dilihat dari B. Jadi kita anggap di tengah-tengah sini. Cuman kita tidak tahu dia tepat di tengah atau tidak. Titik C. Nah, kemudian sedemikian sehingga medan di C itu sama dengan 0. Jadi medan listrik di titik C ini sama dengan 0. Nah, sekarang di C ini memang sama dengan 0, tapi dia berada di antara beberapa muatan listrik. Otomatis di sini ada muatan listrik yang bekerja, tapi mungkin hasil akhirnya sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di C ini C dipengaruhi oleh muatan A. Sedangkan A positif, maka medan listrik yang dihasilkan oleh A itu pasti menjauhi. Dari sini kan menjauhi, jauhi, jadi medannya di sini menjauhi juga. Ini adalah medan A. Atau pian mau menulisnya medan CA juga bisa lah, seperti yang tadi medan CA, tapi ini medan oleh A saja kan. Kemudian lagi di sini B ini juga mempengaruhi di titik C. Dia positif, maka nanti medan yang dihasilkan olehnya itu juga akan menjauhi sumber. Jadi kalau dia menjauhi sumber, jadi pas di titik C dia juga menjauh. B. Nah, medannya ini menjauhi B, medannya ini menjauhi A. Jadi seperti ini. Jadi gambarnya itu
adalah, jadi kesimpulannya kuat medan listrik di titik C itu adalah EA kurang EB. Kenapa ibu menulis yang pertama A? Karena ke kanan positif, ke kiri negatif. Biasakan seperti itulah supaya lebih gampang nanti. Kemudian kita tahu EC-nya atau kuat medan listrik di titik C-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau di sini 0, EA kurang EB itu bisa kita tulis secara matematis EB sama dengan EA ataupun sebaliknya lah. Nah, ini kuncinya nanti. Ini kuncinya kita mau menjawab. Kalau pian tidak menemukan kuncinya ini susah. Ini kuncinya ini hanya bisa didapatkan dari gambar. Jadi penting untuk menggambar dulu situasinya. Lanjut. Dari ini kita ambil EB sama dengan EA. Rumus E sama dengan K Q per R pangkat 2. Jadi kalau AB berarti di sini K QB per RB kuadrat sama dengan K QC per RC kuadrat. Yang jadi masalah itu adalah kita tidak punya RB, kita juga tidak punya RC. Yang kita punya hanya RAB. Sedangkan RAB itu bukan RB ataupun RC. Karena RB dan RC yang dimaksud di sini adalah bukan, ini salah lah, ini A. Ini A. Yang dimaksud RB di sini adalah R titik. R muatan B ke C. Sedangkan ini adalah R muatan A ke C. Kita tidak punya. Yang kita punya hanya sepanjangan. Nah, untuk masalah ini kita bisa mengambil permisalan karena kita tahu panjang keseluruhannya. Kita ambil misalnya dari sini ke sini. Yang kita cari siapa sih? RAC. Berarti ini RAC. Ini kita anggap sebagai X. Ini yang kita anggap sebagai X. Kemudian yang di sini antara C dengan B itu kita anggap 15 dikurang X. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita ambil permisalan X. Kalau di sini X berarti di sini 15 kurang X karena sepanjangan ada 15. Dari A ke B itu 15, sedangkan di sini X berarti di sini sisanya. Nah, jadi kalau kita ambil seperti itu, ini adalah RAC dan ini adalah RBC. Kita ambil permisalan seperti itulah. Lanjut lagi ke sini. Kita masukkan. Adakah dulu nilai yang sama yang boleh dicoret? QA, QB nggak sama, tapi nilai K-nya sama lah karena nilai K itu tetapan, jadi boleh dicoret. Jadi yang tersisa itu QB per RBC kuadrat QA per RAC kuadrat. Dah, kita masukkan angkanya. QB itu 45, RBC itu tadi adalah 15 kurang X pangkat 2. Di sini 20 per X pangkat 2. Oke. Kemudian di sini supaya lebih gampang kita cari, atau bila ada bilangan yang bisa dikecilkan silahkan dikecilkan. Di sini 45 dan 20. Gimana ya gampangnya? Kita tukarin lah di sini. Kita tukar seperti apa ya? Sama kita tukar. Jadinya ini kita boleh menukarnya. Di sini X kuadrat, sini 15 kurang X sama dengan 20 per 45. Di sini bisa dikecilkan lah.
X kuadrat per 15 kurang X kuadrat sama dengan, dikecilkan 4 per 9. 4 per 9 ini bisa kita tulis di sini sama-sama punya kuadrat, kuadratnya bisa kita keluarkan. Ini X per 15 kurang X kuadrat. Di sini 2 per 3 kuadrat. Kenapa jadi 2 per 3? 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. Sama-sama punya kuadrat, boleh dicoret. Jadi kita tinggal tersisa X 15 kurang X sama dengan 2 per 3. Kali silang 3X sama dengan 2 kali 15 kurang X. 3X sama dengan 30 kurang 2X. Terus kita kumpulkan 3X kurang 2X sama dengan 230. 3X dengan 2X ditambah lah, bingung ibu. Iya, tambah jadinya 5X sama dengan 30. Hasilnya X sama dengan 30 bagi 5 atau 6 cm. Yang kita cari adalah apa? RAC. RAC sama dengan apa? X. RAC sama dengan X, maka X sama dengan 6 cm. Inilah jawabannya.